sandal gitu ya. Kemudian karena berkaitan dengan nilai untuk poin 3, jadi dilarang meninggalkan kegiatan tanpa izin. Kemudian untuk poin 4, nah ini yang belum direvisi untuk kondisi saat ini. Nah ini yang disampaikan di poin 4 itu jika kondisi normal ya, jadi lebih dari 10 jam atau lebih dari 1 jam itu akan dikompensasi gitu ya. Nah, kompensasinya itu ada beberapa alternatif, apakah diikutkan dengan kelas lain atau diberi tugas khusus gitu ya. Pilihan ya. Yang berikutnya alat pengaman yang telah disediakan. Jadi kalau untuk praktek acuan perancah, helm disediakan gitu ya. Kemudian untuk poin ke-6, pergunakan peralatan sesuai fungsinya gitu ya. Nah, masih banyak mahasiswa yang menggunakan peralatan tidak sesuai fungsinya gitu ya. Sebagai contoh yang sering terjadi itu meteran gitu ya. Meteran dipegang, kemudian dibutuhkan untuk memasang paku, ya pakunya paku agak kecil gitu ya. Nah itu suka dijadikan alat pemukul gitu kan ya. Nah sehingga meterannya menjadi rusak atau pecah gitu kan ya. Itu sering kejadian. Kemudian untuk melepas paku yang besar gitu aja, kan kadang-kadang diungkit atau dilepasnya menggunakan palu gitu kan ya. Nah itu nggak boleh gitu kan ya, karena palunya akan patah, tidak akan kuat. Jadi untuk melepas paku yang cukup besar, misalkan untuk paku ukuran panjang 4 cm yang tertancap atau tertanamnya itu melebihi setengahnya, apalagi paku yang besar, maka harus menggunakan linggis gitu ya. Linggis, bukan menggunakan palu ya. Jadi palu itu untuk hal-hal yang kecil. Nah, yang tidak disampaikan di tertib ini adalah merokok gitu ya. Merokok itu tidak dilarang ya, asalkan tahu aturan gitu ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang memang sudah terbiasa merokok gitu ya. Jadi kalau tidak merokok lebih dari 1 jam itu gelisah gitu ya. Nanti dipersilakan saja ngerokok, paling waktunya kan 5 menit atau 10 menit gitu ya. Tapi harus keluar dari area kerja gitu ya. Jadi menyendirilah. Menyendiri. Nah sehingga kalau sudah selesai ngerokoknya gabung lagi gitu ya. Tapi dengan terlebih dahulu mengacu kepada poin 3 ya. Nah itu kejadian yang paling apa sih yang paling dekat-dekat itu yang di wisuda tahun lalu itu ya ada ya yang perokok gitu ya. Kalau perempuan setahu Bapak di Polban belum ada gitu ya yang perokok ya. Tapi kalau di perguruan tinggi lain itu banyak yang perokok gitu ya. Yang Bapak lihat gitu ya, tidak kelihatan. Tapi kalau angkatan-angkatan yang dulu itu ada gitu ya. Tapi tidak perokok berat lah. Nah, Bapak baru ingat Veronica sudah sadar sekarang? Halo Ya, Veronica, Pak. Iya, Pak. Ada apa? sudah sadar sekarang? Bapak baru ingat email Anda katanya. Bapak punten saya baru sadar gitu kan ya. Keliru apa yang waktu itu? Oh, yang waktu UTS, Pak. UTS kemarin ya. PK. Itu, Pak, gambar yang diagram permutasinya salah masukin. Oh gitu. Masukin yang salah. Ya oke oke oke. Ya sekarang alhamdulillah sudah sadar ya. Sadar, Pak. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Nah, Makasih. kira-kira poin tata tertib seperti itu.
Nah, ini materi prakteknya. Kalau yang normal seperti ini ada teori itu aja. Tapi teori juga kalau zaman dulu Bapak masih muda ya dipulkan 1 hari 2 hari gitu aja. Nah kesininya suka dipotong-potong, tidak dipulkan teorinya. Karena teorinya itu ada 2 kan ya, seperti yang disampaikan di materi ini. Ada ke pengantarnya, jadi sistemnya, kemudian bahan dan alat, dan satu lagi ke perhitungannya gitu ya. Nah, kalau dulu disampaikan secara tuntas, tapi kesininya dipotong-potong gitu ya. Buplang itu istilah di lapangan. Papanduga itu ngetrennya itu sejak ada politeknik gitu ya. Kalau di proyek-proyek besar itu stick out-nya. Tapi yang lebih populer lagi sampai sekarang itu boplang ya. Boplang itu bahasa Belanda, jadi tukang-tukang yang biasa mengerjakan proyek kecil-kecilan itu lebih familiarnya dengan bahasa boplang ya. Nah kemudian beralih ke Jogja itu dari mulai kolom, balok dan lantai, dinding dan tangga. Jadi itu satu set di dalam struktur bangunan gedung gitu ya. Ada dinding itu bisa dinding geser atau dinding korbol gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang dipraktekkan hanya dinding saja gitu ya. Kemudian ada tangga. Nah, sebelum masuk ke materinya, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Belum ada, Pak. Baterina, ada Baterina? Iya, Pak, ada. Kirim. Ada atau belum ada? Kalau Rina ada, kalau filenya belum kekirim, Pak, di grup. Filenya belum kekirim, Bapak, file materinya? Belum. Belum ada. Coba ya, Bapak cek dulu. Oh iya, Bapak ngirimnya pakai laptop sih. Kira nanti dikirim ya. Karena sinyalnya kurang bagus mungkin kepotong. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau tidak ada, kita langsung ke materinya yang diawali dengan beton misalnya. Kenapa acuan perancang itu kaitannya dengan beton? Ya karena acuan perancang itu untuk membentuk kan ya, membentuk elemen-elemen struktur. Nah yang mudah dibentuk itu dalam hal ini adalah beton gitu aja. Nah jadi di sini dijelaskan salah satu keuntungan beton sebagai bahan bangunan adalah mudah dibentuk kan ya. Nah, kemudian untuk mewujudkan bentuk tersebut,
diperlukan suatu konstruksi pembantu yang disebut konstruksi acuan dan perancah. Nanti akan disingkat dengan KAP ya. Kemudian di lapangan lebih populernya dengan nama bekisting. Dalam bahasa Inggrisnya POMBOK gitu ya. Nah ini kalau pekerja-pekerja yang berhubungan dengan beton pasti sudah mengenal gitu ya, yang namanya bekisting. Jadi kalau ada bahan bangunan yang terbuat dari beton pasti diperlukan bekisting gitu ya. Cuma bekistingnya itu apakah 4 sisi atau hanya bawahnya saja? Maaf, bukan bawahnya saja, hanya pinggirnya saja gitu ya. Oh, pinggir dengan bawah gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami dengan baik gitu ya. Nah, kenapa harus dipahami dengan baik? Karena beton itu mempunyai perilaku ya, mempunyai perilaku. Nah, kalau perilaku itu tidak dipahami dengan baik, maka akan menimbulkan masalah gitu ya. Masalah. Sebagai contoh, kalau bekistingnya bocor, maka air semen akan keluar kan gitu kan ya. Nah, sehingga beton yang dicorkan itu akan mengalami penurunan mutu gitu aja. Kemudian kalau penyokong-penyokong konstruksi acuan perancah kurang kuat, maka akan terjadi perubahan gitu aja. Terjadi perubahan. Nah, kalau terjadi perubahan itu jika mempengaruhi kekuatan struktur, tentu saja akan sangat berbahaya gitu ya. Akan sangat berbahaya. Nah, kebanyakan perubahan bentuk itu pengaruhnya ke volume gitu ya, kebanyakannya. Ke volume. Contohnya kolom karena jarak-jarak pengikatnya itu atau penopangnya terlalu jauh, sehingga kolom itu permukaannya tidak lurus ya, tidak lurus. Sehingga menggelembung gitu ya. Nah itu kalau menggelembung seperti itu akan ada perubahan volume. Nah selain itu ya akan ada yang namanya perbaikan tuh ya. Nah, sehingga kalau volumenya cukup banyak akan berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek gitu ya. Nah jadi terjemahan dari konstruksi pembantu itu jangan dipandang enteng gitu ya. Tapi harus diterjemahkan secara detail. Peraturan-peraturannya ada, cuma di Indonesia belum ada yang secara khusus masih bersatu dengan struktur betonnya itu ya. Tapi kalau Anda baca peraturan-peraturan lain seperti Australia, Amerika gitu ya, Inggris gitu ya. Bahkan negara kita yang terdekat aja Singapura sudah ada gitu ya. Sudah ada mengenai standar untuk POMBOK gitu ya. Nah ini definisi silakan saja dibaca saja. Bapak hanya akan menyampaikan beberapa poin saja dari beberapa referensi. Sebagai contoh di sini dari berikut ini. Yang poin satunya untuk memberikan bentuk kan ya, untuk memberikan bentuk. Jadi poin satunya untuk memberikan bentuk ini kan ya, memberikan bentuk untuk memperoleh struktur permukaan yang diharapkan. Jadi artinya rata gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memikul beton basah hingga struktur tersebut cukup keras ya untuk dapat memikul berat sendiri. Nah,
ini terjemahan ini dianggap belum menganut ke siklus itu ya. Jadi seolah-olah misalnya balok atau lantai di atas dua tumpuan dicor gitu kan ya. Dicor hingga konstruksi tersebut cukup keras untuk dapat memikul berat sendiri. Padahal kalau dikaitkan dengan siklus kan tidak seperti ini. Akan ada beban-beban yang lainnya ya. Seperti ada mempelajarinya di mata kuliah PADP gitu ya. Nah ini Bapak menyampaikan mengenai pengertian-pengertiannya supaya Anda selalu ingat tuh ya. Karena istilah-istilah itu kalau tidak diulang-ulang tuh ya, ini berlanjut ke PKL gitu kan ya. Di PKL suka ditanya lagi, kadang-kadang jadi bingung gitu kan ya. Mana yang disebut cetakan, mana yang disebut perancah gitu kan ya. Nah, di sini ada beberapa istilah, mudah-mudahan bisa pemahamannya bisa dipahami dengan baik gitu ya. Jadi acuan itu adalah cetakan beton. Kalau perancah atau sor itu adalah penyangga atau penopang cetakannya. Nah, begisting itu sebutan acuan dan perancah di lapangan. Tetapi kalau menyebut penyangga atau penopangnya, itu para pekerja di lapangan sudah familiar dengan perancah gitu aja. Tapi kalau menyebutkan cetakan secara utuh, itu namanya begisting gitu ya. Nah, oleh karena itu Anda jangan bingung kalau cetakannya sendiri itu namanya acuan, kalau penyangga-penyangganya adalah perancah ya. Nanti akan ada gambar-gambarnya untuk membedakan cetakan dan perancah itu ya. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya adalah acuan dan perancah atau begisting atau begisting ya. Jadi pombok itu adalah dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah di sini di dalam mempelajari acuan dan perancah atau begisting atau pombok perlu dilengkapi dengan pemahaman shoring karena berbeda ya. Shoring itu ada pembahasan tersendiri sebenarnya ya yang berkaitan dengan pola work. Kemudian scaffolding itu sebenarnya untuk sarana pekerja ya, tapi konstruksi bukan konstruksi ya. Peralatan-peralatan dari scaffolding itu sering digunakan untuk konstruksi acuan perancah di bangunan gedung. Kalau di bangunan-bangunan lain sudah tidak direkomendasi lagi ya, karena untuk bangunan-bangunan yang lain itu beban-bebannya sangat besar gitu ya. Sehingga banyak masalah seperti keruntuhan-keruntuhan gitu ya. Nah, jadi kalau mempelajari acuan perancah itu atau pombok itu harus ada pemahaman shoringnya, policy work, dan scaffolding ya. Tidak ada 4 materi gitu ya. Nah ini untuk bisa membedakannya ya. Jadi ini yang di bagian atas adalah cetakannya ya. Penyangga-penyangga ininya dinamakan perancah atau shoring gitu ya. Nah ini pomboknya ya lebih cenderung dinamakan sistem konvensional atau tradisional ya. Kemudian definisi yang lainnya itu silakan dibaca saja. Nah, tapi pada intinya dari beberapa definisi tersebut ya, bahwa begisting merupakan sarana sebagai komponen cetakan bagi batuan segar agar beton mengeras sesuai dengan. Jadi yang pertama itu dimensi ya.
Jadi yang ini dimensi. Kemudian yang kedua adalah bentuknya. Yang ketiga adalah kualitasnya. Nah, menurut Nehmati Aman ya, ini dosen Pembok dari Universitas Washington DC ya, beberapa tulisan ada di web itu ya, untuk perhitungan-perhitungan struktur, baik vertikal maupun horizontal itu ya. Nah, itu menjelaskan bahwa kerugian waktu dan biaya akan terjadi jika struktur-struktur sementara ini tidak direncanakan dan dikelola dengan baik gitu ya. Jelas akan ada kerugian dan biaya itu. Nah ini sebenarnya ini hidup kita ya, film ini. Tapi kalau di share ini karena ininya fasilitasnya kurang mendukung tuh ya, jadi tidak bagus. Bapak akan tampilkan hasil akhirnya saja ya. Nah ini hasil akhirnya. Jadi ada pekerja beton, ada material beton, ada tenaga kerja pembok, ada material pembok ya. Nah ini biaya bagisting dapat mencapai 63% ya. Jadi 10,7 ini ditambah dengan 52,3 ya. Jadi kurang lebih, bukan kurang lebih ya. Jadi hasilnya 63%. Nah di SNI kalau dibedah itu di sekitar 25% sampai 54% ya. Untuk biaya pelaksanaan struktur beton. Nah jadi kalau akan melaksanakan elemen struktur yang terbuat dari bahan beton, maka harus disediakan biaya tambahannya itu dari struktur beton itu minimum 25% tuh ya. Dari biaya strukturnya ya. Nah itu kalau elemen strukturnya itu jadi, maka biaya yang 25% itu tidak akan nempel itu ya. Tidak akan nempel. Jadi itu dianggap biaya yang terbuang gitu ya. Tetapi memang harus disediakan. Nah, untuk bisa memahami masalah biaya ini, ya kita bisa berilustrasi nanti ya di slide-slide berikutnya ya. Oke, ini mengenai kualitas akhir dari beton. Jadi, baik buruknya pekerjaan konstruksi acuan dan perancah dapat mempengaruhi mutu beton. Jadi di sini seperti kehilangan air semen, maka beton akan keropos, kemudian mutu menurun. Kemudian perubahan dimensi, ya, ini jelas kekuatan struktur akan menurun. Lenutan besar akan mengakibatkan beton itu retak tuh ya. Akan mengakibatkan beton itu retak. Kemudian untuk memperjelas lagi mengenai konstruksi pembantu ya, maka pekerjaan konstruksi acuan dan perancah itu harus dapat dengan mudah dipasang, mudah memasang tulangan dan benda lainnya ya. Jadi sparing gitu ya. Baik itu instalasi ME dan lain-lainnya ya. Kemudian mudah menuangkan dan memadatkan adukan beton.
Kemudian yang terakhir adalah mudah dibongkar tanpa menimbulkan kerusakan pada betonnya ya. Nah, sehingga kesininya bahwa elemen-elemen cetakan itu dibuat dalam bentuk panel-panel gitu ya, supaya mudah dipasang dan mudah dibongkar gitu ya. Nah, kemudian mengenai kegagalan. Kegagalan secara umum itu ada 3 ya. Yang pertama ukuran tidak sesuai. Kemudian dampaknya ya jelas ya. Bisa kelihatan ya kalau ukurannya bedanya jauh gitu ya. Kemudian kalau ukuran tidak sesuai jelas fungsi juga berubah. Yang seharusnya kolom itu misalkan 60 kali 60, ya nyatanya di lapangan itu karena salah di dalam merancang cetakannya menjadi 60 kali 55 gitu hanya misalkan. Nah jelas dengan adanya pengurangan dimensi pasti akan ada perubahan fungsi gitu aja. Dia merupakan dampaknya. Nah bagaimana solusinya? Itu diperbaiki gitu ya. Nah bagi prodi Anda kata perbaikannya itu atau kata diperbaiki itu tentu saja setelah dilakukan analisis struktur ya. Nah mungkin mengenai analisis struktur yang tersisa itu akan ada di mata kuliah LPG ya kalau nggak salah ya. Yang di semester ini gitu ya. Yang di koordinator sama Bu Mardiana gitu ya. Kalau tahun lalu Bapak terlibat di sana, tahun ini Bapak nggak tahu gitu ya, apakah terlibat nggak di bagian untuk memperoleh data-datanya gitu ya. Kemudian kegagalan yang berikutnya adalah bergerak. Nah, bergerak ini bisa horizontal, bisa vertikal. Kalau horizontal kan bisa ke segala arah ya. Tapi yang dimaksud dengan vertikal, yang ke atas itu jarang tuh ya. Adanya ke bawah. Seperti penurunan plat lantai, penurunan balok gitu ya. Jadi jarang yang bukan jarang yang ada penaikan balok atau penaikan plat lantai jarang tuh ya. Yang sering terjadi itu nurun ya, jadi turun. Karena penyangganya atau perancahnya yang tidak mendukung gitu ya, mendukung dengan baik. Nah tentu saja dengan adanya bergerak itu akan berubah bentuk. Nah lagi-lagi di sini kata diperbaiki atau kata perbaikan itu dilakukan analisis struktur. Nah mengenai bocor tentu saja dampaknya jelas beton itu akan kropos gitu ya. Nah kalau kroposnya besar tentu saja harus diganti ya. Atau di grouting ya dengan terlebih dahulu di patching ya. Kemudian mengenai syarat-syarat konstruksi acuan dan perancah itu ada 6 yang disampaikan di sini. Kalau di referensi lain itu kebanyakannya kurang dari 6 gitu aja. Jarang yang lebih dari 6 gitu. Jadi kurang dari 6. Kalau lebih dari 6 maka poin 1 itu dipisah-pisah lagi ya, dipilah-pilah lagi gitu. Jadi seperti di definisi yang tadi bahwa harus kuat menahan berat beton basah, berat sendiri, berat pekerja, dan kejutan. Itu tadi sudah disampaikan di definisi ya. Jadi itu merupakan syarat utama atau syarat pertamanya ya. Nah harus teliti dalam penggunaan karena sering terjadi salah menerjemahkan beban-beban sehingga jaraknya harusnya jaraknya 50, kemudian dilaksanakan 60 atau 60 lebih ya. Tentu saja itu akan berpengaruh terhadap kekuatan struktur. Begitu pula kalau merancang lebar-lebar panel atau ukuran-ukuran panel yang keliru itu ya, tentu saja akan menyebabkan dimensi tidak sesuai. Kemudian sambungan itu harus rapat. Kan. Kemudian mengenai material harus mudah dikerjakan.
Kemudian elemen-elemen cetakan mudah dirangkai ya. Tentu saja kalau mudah dirangkai harus mudah dibongkar. Nah, yang berikutnya atau yang nomor 6 mengenai ekonomis ya. Nah, ekonomis terjemahan di sini jadi harus ditinjau dari hubungan biaya dan waktu. Di sana akan ketemu akan diperoleh break-even point-nya ya. Jadi titik impasnya. Nah, sebagai bayangan saja ini buat Anda, kalau menggunakan POMOK modern, kalau tinggi bangunannya yang akan dibangun itu kurang dari 28 lantai, maka kalau menggunakan POMOK sistem modern itu biayanya mahal itu ya, tidak ekonomis. Tetapi kalau di atas 28 lantai, maka POMOK modern itu akan menjadi lebih murah tuh ya. Nah, Bapak pernah menghitung dengan mahasiswa yang lulus 2 tahun yang lalu itu ya, anak gedung. Untuk gedung yang tingginya 36 lantai itu ya, POMOK modernnya dari Korea, alum POMOK itu ya. Nah, itu data dari proyeknya disampaikan 79.000 per meter perseginya ya untuk proyek tersebut. Karena bangunannya 36 lantai. Kemudian kalau menggunakan sistem konvensional itu biayanya sekitar 198.000 ya. Jadi hampir 3 kali lipatnya gitu ya. Hampir 3 kali lipatnya kalau menggunakan sistem tradisional ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomis ya. Jadi jangan diterjemahkan ekonomis itu murah, jangan lah ya. Itu biasanya ekonomis diterjemahkan murah itu ibu-ibu kan ya. Oh, itu ekonomis murah gitu kan ya. Pada terjemahan di dalam keteknikan tidak seperti itu ya. Jadi harus ada tinjauan hubungannya ya. Karena yang murah itu tidak ada yang bagus ya. Jadi yang murah itu tentu saja kualitasnya menurun ya. Nah, oleh karena itu sebagai orang teknik, kalau ditanya ekonomis itu harus ada hubungannya ya. Nah, dalam kasus ini atau dalam masalah ini untuk acuan perancah, yang ditinjau itu hubungan biaya dan waktunya ya, atau hubungan biaya terhadap waktu ya. Jadi kalau POMOK modern itu bisa lebih cepat waktunya ya, dan biayanya juga bisa lebih murah jika di atas 28 lantai. Tapi kalau POMOK konvensional itu semakin tinggi biayanya akan semakin mahal ya. Oke, sampai syarat-syarat ini ada yang ingin disampaikan? Pak, boleh nanya? Iya, silakan. Buat yang Siap. kegagalan Indah, izin bertanya, Pak. Oh, Indah Setiawati ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Kalau Ya. buat kegagalan beton itu kan, misalnya si kolomnya itu miring. Terus itu masuknya kemana, Pak? Kegagalan yang mana? Miring disengaja atau miring karena pelaksanaan? Saat pelaksanaan, Pak. Miring pelaksanaan. Karena ada miring yang disengaja ya. Yang pelaksanaan, Nah, Pak. kalau miring di pelaksanaan itu kan kategorinya bergerak. Oh, bergerak. Sebentar. Menjelaskan tidak dikasih. Oke, itu pernah menjelaskan di metode pelaksanaan. Tapi mungkin oke. Anda tahu yang namanya eksentrisitas? Tahu, Pak. Tahu. Tahu. Tahu kan ya.
semakin besar jarak eksentrisitasnya, jarak